berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Menahan diri dari segala sesuatu yang membuat kita itu emosional. Oke, bagus. Ada yang pendapat lain? Sabar. Tentang sabar. Nah, sabar itu berasal dari kata bahasa Arab yaitu sobaron yang berarti menahan, mencegah atau sabar. Yaitu menahan, mencegah atau sabar. Nah, oke, sabar yaitu yang artinya menahan, mencegah atau sabar. Nah, sedangkan menurut istilah, sabar itu adalah menahan diri dari rasa kegundahan dan emosi, menahan lisan dari keluh kesah, dan menahan anggota tubuh dari perbuatan yang tidak terarah. Nah, tadi yang mana yaitu menahan dari rasa kegundahan dan rasa emosi. Maksudnya gimana? Ada yang tahu nggak? Dari rasa kegundahan dan emosi. Contohnya ya, misalnya rasa kegundahan dan emosi. Misalnya kita rasa pengen marah, misalnya selalu pengen marah gitu kan ya. Terus menahan lisan dari keluh kesah. Maksudnya apa? Ya, misalnya menahan dari rasa keluh kesah, misalnya contohnya, aduh kenapa sih selalu kayak gini, misalnya hidupku kayak gitu kan, misalnya kayak ngeluh gitu kita misalnya. Terus misalnya ada ibu kita yang nyuruh kita beli barang misalnya kita kok. Terus kita jawab kayak ini misalnya, aduh mani ngapa aku terus seperti kayak gitu. Nah, itu menahan dari rasa keluh kesah. Terus yang selanjutnya yaitu menahan anggota tubuh dari perbuatan yang tidak terarah. Nah, selanjutnya yaitu menahan anggota tubuh dari perbuatan yang tidak terarah. Yang maksudnya itu misalnya menahan diri kita, misalnya kita mau pergi ke tempat diskotik misalnya. Nah, kita harus menahan diri kita supaya tidak pergi ke tempat-tempat yang mungkin dilarang oleh Allah. Misalnya lagi kayak gini, menahan dari perbuatan misalnya di zaman sekarang ya, buka HP, assalamualaikum yang itu nggak boleh, itu termasuk perbuatan yang dilarang ya. Nah, selanjutnya itu ibu mau tanya, sabar itu ada batasnya nggak? Coba yang mengatakan ada angkat tangan. Tidak. Ada. Yang mengatakan tidak ada batasnya. Ya, sendiri. Oke, dijelasin ya. Sabar itu tidak ada batasnya. Sebagaimana dalam firman Allah Quran surah Al-Baqarah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salat. Innallaha ma'as-sabirin. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salat. Wahai orang-orang yang beriman, memohonlah pertolongan kepadaku dengan sabar dan sholat. Nah, jika kita ingin memohon pertolongan kepada Allah itu dengan sabar dan sholat. Ya itulah, misalnya banyak ujian, cobaan atau hal-hal lain, kita harus bersabar dan memohon pertolongannya dengan sholat. Yaitu kita bisa mengadu kepada Allah atau mendekatkan diri kepada Allah. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Nah, dari hal tersebut, kata Allah
bersabar, maka Allah akan bersama dengan kita. Nah, Allah akan menguatkan kita. Nah, jika Allah sudah bersama dengan kita, ujian sebesar apapun akan mudah kita lewati. Nah, seandainya kita tidak bersabar, maka Allah nggak bersama dengan kita. Nah, kalau Allah nggak bersama dengan kita, apa jadinya kita? Nah, jadi itulah ya, sabar itu tidak ada batasnya. Yang selanjutnya, bentuk dan ciri-ciri perilaku sabar. Menurut Imam Al-Ghazali, sabar itu bentuknya itu menjadi 3 macam. Yang pertama, sabar dalam taat kepada Allah, sabar dalam menghindari maksiat, dan sabar dalam menghadapi ujian. Nah, adapun ciri-ciri perilaku sabar, ciri-ciri orang yang bersabar itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Apa? Ciri-ciri perilaku sabar. Kalau orang yang sabar itu apa sih ciri-cirinya? Ketika musibah, kita itu harus sabar dan berlapang dada. Nah, itu ciri-cirinya, berarti berlapang dada ya. Nah, benar sekali. Apalagi ada yang mau ngasih opsi lagi? Ciri-ciri orang bersabar sabar? Nah, ciri-cirinya karena itu ada memiliki emosi yang stabil. Memiliki emosi yang stabil. Dan tidak terpengaruh oleh keadaan atau lingkungan. Tidak terpengaruh oleh keadaan dan lingkungan. Nah, misalnya orang yang sabar itu ya, dia memiliki emosi yang stabil, perasaan yang stabil, dan tidak terpengaruh oleh keadaan atau lingkungan. Misalnya ada orang yang berada mungkin di lingkungannya itu orang yang misalnya dalam kelas ya, ada si A itu suka mencaci gitu, suka menghina, tapi ya bersabar menghadapi orang-orang di lingkungannya. Jadi dia bisa mengendalikan emosinya atau perasaannya itu stabil mau dimanapun dia berada ya. Terus yang kedua, tidak marah dan tidak membalas bila dizolimi orang lain. Tidak marah dan tidak membalas jika dizolimi orang lain. Nah, misalnya ada orang yang tadi ya, ada orang yang berbuat jahat kepada kita, ada orang yang menzalimi kita. Nah, kita bersabar atau kita tidak marah. Istilahnya itu kita menerima dengan lapang dada. Nah, yang selanjutnya itu ada tidak mau menyakiti orang lain. Tidak mau menyakiti orang lain. Misalnya seandainya tadi, misalnya kita marah ya, kita mau marah gitu kepada orang. Karena kita sabar itu kita tidak mau menyakiti orang lain. Misalnya, misalnya kalau aku kayak gini kepada dia misalnya, nanti dia bakalan sakit hati nggak ya? Ya pasti bakalan sakit hati ya. Jadi aku nggak boleh berbuat seperti itu karena dan tidak menyakiti pada orang lain. Terus yang selanjutnya,
mengolah emosi. Ya, bisa mengolah emosi. Jadi lebih sabar. Yang bisa kan. Ada lagi? Dampak positifnya. Hikmahnya ya. Hikmahnya apa? Misalnya jika kita bersabar. Ada yang tahu nggak untuk membiasakan perilaku sabar itu kita harus bagaimana? Biar kita bisa bersabar itu kita harus ngelakuin apa? Usahanya itu seperti apa? Ya, mendekatkan diri pada Allah. Ada lagi nggak? Nah, kita bisa mikir sabar kalau kita marah itu kita tidak akan menyelesaikan masalah gitu misalnya dengan marah. Misalnya kayak kita ada di titik ujian atau cobaan gitu, dikit-dikit marah, dikit-dikit geluh, pasti nggak bakalan selesai kan? Malahan bakalan berantakan, bakalan nggak dapat apa-apa, pahala pun kita nggak dapat. Nah, lebih baik kita bersabar. Terus yang selanjutnya itu bergaul dengan teman-teman yang baik. Nah, misalnya kita bergaul dengan teman-teman yang baik, nah insya Allah bakalan terbiasa. Kita bakalan mengikuti perilaku teman kita tadi. Oh, dia kayak gini misalnya. Wah, saya juga mau kayak gitu ibaratnya. Nah, jika kita juga harus hati-hati dalam memilih teman. Nah, jangan sampai kita terpengaruh oleh teman-teman yang mungkin bisa membuat kita emosi gitu kan ya. Yang selanjutnya itu yakin dan sabar dan dekatkan diri kepada Allah. Jika kita udah dekat dengan Allah, pasti kita akan bisa mengontrol semuanya. Kalau kata ibu kalau ingat sabar, ingat apa? Jawabnya tabah ya. Mencegah. Kalau ingat sabar, ingat apa? Mencegah. Ingat sabar apa? Mencegah. Mencegah apa? Mencegah emosi. Mencegah atau menahan ya. Menahan emosi. Terus sekarang ibu mau kalian berhitung dari ini 1, 2, 3 sampai 3 ya. 1, 2, 3 terus mulai lagi 1, 2, 3 gitu ya. Oke. Dimulai dari sini. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2. 3, 2, 1, 2, 3. 1. 2, 3. Tapi 2, 3 apa ini? Tapi 1, 2, 3, 1. Udah ya? Nah, sekarang ibu mohon ganti posisi ya, yang mendapatkan angka 1 sama duduk bersamaan, yang angka 1, yang angka 2, 3 di sana. Oke, ayo anak. 2 di sini.
Kertas yang ibu kasih ke masing-masing kelompok tolong didiskusikan dan dikerjakan sama-sama, lalu nanti akan dipresentasikan. Ini benar ya? Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan sama ibu nggak apa-apa, tanya aja ya. Boleh. Di belakang deh. Oh, Sari. 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 Marisa. Bu kasih waktu 5 menit ya. Buat contoh saja. Nah, intinya kalian diskusi ya, saling membantu. Beban banget. Masih mending nih diem Kak. Mim. Aku. Wih kak tuh.
Enggak. Ini kipasku. Nama kelompoknya di belakang ya. Masya Allah. Tolong baby, tolong cepat. Gitu. Apa ya kak? Enggak. Ada yang selesai?
Oke, mohon perhatiannya anak-anak. Inilah pada kelompok 1 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang sabar dalam menghadapi ujian atau musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenalkan, nama saya Nadila, nama saya Dwi Sayagayani. Saya Okavia. Yang pertama, sabar ketika kehilangan orang yang kita cintai. Misalnya, seseorang kehilangan anggota keluarga karena meninggal dunia. Dalam situasi seperti ini, sabar berarti menerima takdir dari Allah dengan ikhlas, tidak menyalahkan keadaan, dan tetap melanjutkan hidup sambil terus mendoakan orang yang telah tiada. Yang kedua, sabar saat mengalami kesulitan ekonomi. Ketika seseorang mengalami kebangkrutan atau kesulitan mencari nafkah, ia tetap tawakal kepada Allah, berusaha sebaik mungkin dan tidak putus asa. Baiklah, hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok mana yang bersedia? Kelompok 3, Kak. Nabila, silakan kelompok 3. Kelompok 3 semangat. Siapa yang dari aku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin kami di sini perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang soal yang diberikan oleh Ibu. Yang pertama, soalnya adalah memberikan dan jelaskan 2 contoh sabar dalam menghindari maksiat. Kami mengambil 2. Yang pertama adalah menahan diri dari godaan untuk berzina. Yang kedua adalah sabar dalam menjauhi pergaulan yang buruk. Yang pertama, menahan diri dari godaan untuk berzina akan dijelaskan oleh Siti. Berzina adalah perbuatan yang sangat dilarang dalam Islam. Menyikapi godaan untuk berzina, seorang yang sabar akan berusaha keras untuk menahan diri. Ia akan mengingatkan konsekuensi dosa yang berat dan pahala yang besar jika dapat menjauhi perbuatan tersebut. Ia akan lebih memilih untuk menjaga kehormatannya dan menghindari dosa yang akan merusak kehidupannya di dunia dan di akhirat. Contoh, ketika seseorang merasa terangsang dan godaan untuk berzina muncul, yang akan berusaha mencari solusi lain seperti memperbanyak ibadah. Nah, yang kedua adalah sabar dalam menjauhi pergaulan yang buruk. Penjelasannya, teman atau lingkungan sangat berpengaruh pada perilaku seseorang. Jika seseorang berada dalam lingkungan yang penuh dengan godaan dan ajakan menuju maksiat ataupun perbuatan dosa, maka dibutuhkan kesabaran ekstra untuk bisa menjauhinya. Contohnya, misalnya seseorang yang memiliki teman yang sering mengajak ke tempat-tempat yang tidak baik, sepertinya klub malam, bermain judi, ataupun lainnya, dan berbicara tentang hal-hal yang
tidak sesuai dengan norma agama, dia dengan sadar menjauhi pergaulan tersebut meskipun itu bisa membantunya terasing atau sulit bergaul. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafiat Diansyah dan teman saya Andrian Putra. Kami di sini berdiri untuk mewakili presentasi dari kelompok 2 yang beranggotakan teman-teman saya yang lain, yaitu Eca Rismayanti, Feni Aulia, Lutfia Megasari, Sylvia Devi, dan Yeni Puspitasari, juga Niki Haiden. Di sini kami akan memberikan 2 contoh sabar dalam taat kepada Allah. Yang pertama, menahan hawa nafsu. Sabar dalam konteks ini berarti kemampuan untuk mengendalikan keinginan dan hawa nafsu. Berpuasa adalah salah satu contoh agar kita tidak berlebihan dalam mengikuti hawa nafsu kita sendiri. Dan penjelasan berikutnya tentang istiqomah akan dijelaskan dengan teman saya, Andrian Putra. Dan selanjutnya yaitu istiqomah. Jika Anda kesulitan untuk fokus, coba untuk tetap menjalankan sholat dengan baik meskipun tidak sempurna. Jangan menyerah dan terus berusaha untuk meningkatkan kehusukan Anda. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan pada kelompok kami. Jika ada yang salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal Ya, hidayah. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekali lagi aplaus buat kita semua. Oke, selanjutnya kita akan briefing. Nah, untuk briefingnya kita perlu memindahkan meja dan kursi ke samping terlebih dahulu ya. Oke, dimulai sekarang. Jadi, ini ada berapa orang untuk kelasnya? 33. Nanti kita buat jadi ya, cowok dari 2. Oh, cowok satu aja cowok. Iya, cowok dibagi satu aja, satu baris. Nah, cewek 2 baris. Oke, dimulai sekarang. Jangan takut depan. Jangan terlalu dekat sama meja, nanti kita mau jika misalnya ada satu yang salah dari berbaris ini, mau dihukum satu baris atau satu orang yang salah? Satu baris. Kiri loncatnya ke kanan ya, kalau ibu bilang loncat depan, depan, belakang. Intinya berlawanan ya, ngerti semua? Ini kenapa? Ini kita ini. Wih, orang kakak. Woi yang ini, woi. Impor sebelah. Sama. Udah siap semua? Sudah. Let's go. Oke, belajar dulu ya. Oke. Kembalian ya? Ya. Kanan. Depan kiri. Belakang. Dia ini belum. Kiri. Kanan. Belajar semua? Belajar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.